Tuhan Yesus yang terkasih, Engkau membantu kami dengan roh dan kebenaran. Kami menyembah Engkau, kami mengikuti Engkau. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami lepaskan semua belenggu-belenggu, bingkai-bingkai hidup kami. Engkau mengatasi semua bingkai-bingkai. Kami mengikuti Engkau, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari semua, salam. Saudara yang di online, salam. Hari ini kita membahas, kemarin dikatakan untuk melepaskan penampilan akal, mengandalkan anak Tuhan, bukan karena kita tidak mengenal Tuhan. Seperti Raja Herodes sangat menghargai Yohanes Pembaptis tetapi karena punya nafsu, dia mengambil istri saudaranya. Kemudian karena dia mau muka, apa yang dia ucapkan tidak ditarik kembali, sehingga Yohanes Pembaptis dibunuh. Dia tahu bahwa Yohanes adalah orang benar, tetapi dia dibunuhnya sesungguhnya demi muka, pandangan orang. Ada kalanya kita mengenal Tuhan, kita juga punya bingkai-bingkai sendiri. Yesus waktu berjalan di atas air, ini bukanlah satu kesempatan yang baik. Kita mendengar Yesus berjalan di atas air, tetapi kita tidak pernah melihat. Tetapi para muridnya melihat, dia berkata ada setan, demikian ada hantu. Dan hari ini dengan segi yang lain, saya memberi tema mengatasi segala bingkai-bingkai, percaya pada anak Allah. Hari ini Pastor Josan yang menyampaikannya. Kita melepaskan, kita bisa untuk mengatasi segala nafsu kita, segala penampilan kita, rasa hormat kita untuk mengikuti Tuhan. Tapi sesungguhnya mengikuti Tuhan tidaklah sulit. Pada saat kita bisa mengadaptasikannya, semua itu bisa kita atasi. Melampaui adat istiadat, percaya pada anak Tuhan, anak Allah. Ayat pertama di sini, pada suatu rombongan Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Datang dari Yerusalem. Dari pasal ketiga, orang-orang ini sudah ingin membunuh Yesus. Karena Yesus di hari Sabat menyembuhkan orang sakit, mereka juga menolak Yesus. Mereka mengatai Yesus dengan kuasa setan, mengusir setan dengan kuasa B. Di sini tiga hari, berjalan 3 hari sampai di Yerusalem, melihat apa yang Yesus kerjakan. Di situ mereka melihat bahwa beberapa muridnya makan dengan tangannya najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh, di ayat kedua. Rupanya orang Farisi seperti dengan sebab orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tanah lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Ya, seperti orang Taiwan waktu kecil ngomong bahasa Taiwan.
Jadi pada saat kami disuruh untuk berbahasa Mandarin, ada orang yang dia kamu bilang kami masih berbahasa Taiwan. Di sini dikatakan muridmu, di ayat kelima dikatakan, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Murid-muridmu, kita melihat di sini sepertinya Yesus ada cuci tangan. Kalau tidak dikatakan kamu dan muridmu, tapi Yesus sangatlah khusus. Satu, kebiasaannya tidak baik, tetapi dia tidak peduli pada terjatuh pada orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Mereka sangat sibuk, mereka cuci tangan pun sudah tidak waktu-waktu, jadi buru-buru makan. Sehingga diketahui. Terlebih dahulu saya mengatakan bagaimana adat istiadat ini ada. Adat istiadat ini ada dari sudah ada dari kitab Keluaran, waktu imam masuk ke rumah sakit, di rumah ibadat bait suci, dia harus terlebih dahulu cuci tangan dan membasuh dirinya, membersihkan dirinya, tidak boleh menyentuh barang bahan yang najis. Jadi bagaimana caranya? Maka segalanya terlebih dahulu harus membasuhkan tanah, dan cara pembasahan tanahnya juga, tangannya juga harus ada caranya. Di ayat ketiga, kalau mereka tidak makan, tidak melakukan pembasahan tangan lebih dahulu, mereka pun tidak makan. Di sini dikatakan kalau pembasahan tangan itu adalah di sini maksudnya di gempalan tangan. Jadi di situ harus dibasuh sampai menurut syarat mereka sendiri, target mereka. Kalau di ayat keempat dikatakan kalau pulang dari pasar mereka tidak makan kalau tidak lebih dahulu tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Ini dibandingkan dengan pandemik ini, mereka lebih serius lagi. Kalau kita di rumah cuma pulang disemprot-semprot untuk di pembersih dulu. Dan istri saya juga dibersih, kadang juga tidak. Ini lebih ketat peraturannya. Harus seluruhnya dibersihkan. Dan orang Farisi, permintaan mereka sangatlah tinggi. Mereka merasa tempat ini tidak ada peraturan. Di sini saya mengikuti adat istiadat bagaimana, tetapi di sini tidak ditulis dengan jelas. Jadi di sini ditambahkan bagaimana cara membersihkan tangan. Dari pulang dari luar harus mandi. Maka demikian baru bisa berpegang pada adat peraturan. Ini adalah satu peraturan atau mereka lupa bagaimana asal-usul dari perintah ini. Maka dijawab Yesus di ayat ke-6, menjawab mereka, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, yaitu orang-orang munafik, kamu yang dikatakan dinubuatkan Yesaya, yang tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku.
mulutnya ingin memuliakan aku, tetapi hati memuliakan Tuhan, tetapi hatinya jauh. Kamu demikian untuk menyembah aku, itu beribadah kepadaku, itu percuma. Di ayat ke-8 dikatakan perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Perintah Allah diabaikan, tetapi berpegang pada adat istiadat. Mengabaikan yang penting, berpegang pada yang tidak penting. Seperti di ayat ke-9 dikatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Untuk mendirikan adat istiadatmu sendiri, mengesampingkan perintah Allah, apa artinya? Seperti dikatakan, di Alkitab mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, siapa yang mengutuk ayah dan ibumu harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepadanya dan ibunya, apa yang ada padaku harus digunakan untuk pemelihara, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Dengan sederhana dikatakan, apa yang diberikan kepada orang tua itu sebagai persembahan kepada Allah. Seperti umpama kamu memberi orang tuamu 5.000, kamu harus menghormati orang tuamu. Tapi bagi orang itu, saya berkata kepada Tuhan, uang ini saya pakaikan untuk pembangunan persembahan bait suci atau untuk persembahan keagamaan. Jadi berkata pada Tuhan, 5.000 ini tidak aku berikan lagi kepadamu. Di Alkitab demikian. Kalau kita bernajar, kita harus membayarnya. Maka kita harus membayar najar. Kalau kita bernajar, maka uang ini tidak boleh tidak diberikan kepada orang tuanya. Dengan menggunakan satu ajaran lain, kita mengesampingkan perintah yang lain, ajaran yang lain. Yang penting harus menghormati orang ayahmu dan ibumu. Tuhan ada perintah Tuhan, hukum Tuhan, ada sesungguhnya ada urutannya sendiri, seperti di 10 perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan, menghormati orang tua, jangan membunuh dan lain-lain. Dengan cara yang lain untuk mengesampingkan perintah Allah. Maka Yesus mengatakan, kamu mengesampingkan perintah Allah untuk meneruskan agar dapat memelihara adat istiadatmu. Pada masa itu orang yang percaya Yesus itu tidak mudah. Karena orang Israel mereka memberontak, akhirnya mereka dibinasakan. Tuhan berdiam diri 400 tahun namanya. Dan di sana mereka mengajar akan Alkitab. Pada masa itu belum ada Roh Kudus. Maka demikianlah ada adat istiadat ini. Selama 400-an tahun orang Farisi dengan giat di zamannya Yesus mengajarkan adat istiadat ini. Untuk mengatasi adat istiadat ini tidak mudah. Maka
mohon Tuhan untuk membantu kita dalam ajaran kita. Kita berpegang pada poinnya Tuhan. Poinnya yang penting kita harus saling mengasihi. Adakah kamu saling mengasihi pada saat kamu berkata? Kamu mengampuninya, bisakah kamu untuk makan bersama dengan dia? Saya telah menyelesaikannya. Oke, apakah demikian? Saya besok mengundang kamu 2 orang makan bareng, tapi waktu itu kamu bilang, aku tidak mau makan bersama dia. Titik yang utama yaitu harus saling mengasihi. Seperti suami istri mengaku dosa. Suami berbuat kesalahan, satu kesalahan yang besar, dia minta maaf, mengaku dosa. Rupanya dalam pengakuan dosa ini istrinya bersedih hati. Suaminya terus minta maaf, tapi akhirnya suaminya memukul meja. Saya telah meminta maaf berulang-ulang kali. Kamu terus berbuat salah. Sesungguhnya mengaku dosa itu untuk membaharui hubungan. Bukan berkata, aku telah minta maaf, kamu haruslah mengampuni aku. Kalau kamu tidak mengampuni aku, kamu bukan orang Kristen. Dengan urutan demikian mereka kerjakan A, B, C, kemudian minta maaf. Oke. Kamu berpegang pada cara, tetapi kamu mengesampingkan istilahnya, maknanya. Mengapa mengaku dosa? Mengapa 611 sering-sering untuk mengaku dosa? Sesungguhnya harus mengaku sampai kapan? Sepertinya kalau tidak mengaku dosa, tidak ada dosa. Bukankah demikian? Kita tidak mengaku dosa, kita pun berdosa. Kita mengaku dosa karena Tuhan mau mengampuni kita. Kalau kita tidak mengaku dosa, kita menanggung dosa ini. Kita mengaku dosa terhadap orang lain itu untuk memperbaiki hubungan dan saling mengasihi, bukan dengan urutan. Demikian juga di sini. Mengikuti urutan. Urutan itu sangat penting. Yang penting kamu harus membersihkan tanganmu. Kalau tanganmu tidak sampai pada telapak di tanganmu, itulah salah. Berpegang pada adat istiadat atau cara, kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Dimulai dari ayat ke-14. Yesus mengajar lebih dalam lagi tentang adat istiadat ini. Ayat 14 sampai dengan 23, kamu harus mendengar dan juga mengerti. Dan terus mengatakan tentang masalah pembasuhan tangan, cuci tangan. Cuci atau tidak mencuci tangan itu adalah penampilan yang di luar. Itu adalah pembasuhan tangan, itu adalah tingkatan di luar. Sesungguhnya apa yang ada di luar yang masuk di dalam seseorang itu tidak dapat menajiskan, tetapi hati, apa yang keluar dari dalam itu yang menajiskan. Yang menajiskan ini di ayat dimulai dari ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, percurian, pembunuhan, dan seterusnya. Di sini kita lihat dimulai dari segala pikiran yang jahat.
Sesungguhnya yang menajiskan orang yaitu pikirannya jahat, yaitu pikiran kita. Kemudian percabulan. Percabulan yaitu hubungan seks di dalam pernikahan, yaitu nafsu, yang ditimbulkan dari nafsu. Mengapa bisa mencuri? Karena di hatimu serakah. Karena di dalam hatimu ada serakah, maka kamu akan mencuri. Semuanya yang timbul dari dalam hati. Kemudian kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan lainnya. Semua ini, ini hal-hal yang timbul dari dalam hati. Yesus berkata, bisakah kamu untuk menyelesaikan semua yang ada di dalam hatimu? Sehingga dikata kita harus menjaga segala pikiran kita, percaya pada anak Allah yang kita pegang, yaitu apa yang timbul dari hati kita. Jangan berpegang pada peraturan. Seperti kita datang di renungan pagi, apakah ada setiap hari ada firman yang bisa membantu saya? Ini yang poin utama. Dan bagi staf gereja dan para pelajar, saya datang, saya ada maaf, dan di situ ada tanda tangan, itu yang penting, itu adalah salah. Karena kalau tidak ada tanda masuk atau tanda tangan, merasa tidak aman, jadi merasa datang demi untuk rekod untuk hadir. Ini adalah apa yang dari luar, yaitu penampilan luar. Yang utama yaitu seumur hidup membaca firman Allah, itu yang utama, itu yang penting. Kalau bukan lagi masa jadi pelajar, yaitu ikut renungan pagi. Kalau udah selesai sekolah Alkitab, sudah tidak lagi renungan pagi. Demikian juga kalau kamu masa jadi pelajar, kamu datang di renungan pagi, pada saat kamu menjadi staf gereja, kamu tidak datang lagi. Saya seperti anak kecil. Bagaimana Pastor Joshua terhadap mereka sesungguhnya sangat luar biasa. Seringkali kita berpegang pada peraturan. Kita di yang berikutnya 24 sampai dengan 30 melampaui Injil, percaya pada anak Allah. Dia 24 sangat khusus sekali. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk di rumah-rumah, tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Siapa yang tidak mau diketahui kedatangannya? Yaitu Yesus, karena Yesus di tempat orang asing. Yesus tidak mau orang tahu kedatangannya. Tetapi dia tidak bisa dirahasiakan. Ini ditulis juga di Alkitab. Jadi dari masa-masa orang pun tahu. Di situ ada seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat. Segera mendengar tentang dia, ia datang tersungkur di hadapannya dan memohon. Perempuan
Yunani bangsa Serofanisia itu memohon kepadanya mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkatanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Seperti di rumah kita memelihara anjing, pada saat kita makanannya kita tidak mau, kita bisa lemparkan bagi anak anjing itu, kepada anjing itu. Tetapi perempuan itu menjawab dengan baik, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Wah. Maka Yesus berkata pula, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Karena kata-katamu itu, yaitu berpegang pada kata-katanya Yesus. Apa yang dipegang kata Yesus? Yesus berkata, tidak patut. Saya berikan makanan untuk anak-anak terlebih dahulu. Janganlah makan anak-anak ini diberikan kepada anjing. Ini sepertinya penolakan. Kamu menganggap aku sebagai anjing. Kalau kataan kita sekarang, perempuan ini tidak mendapatkan kelereng, tapi apel. Oh, ada jalan keluar. Rupanya makanan ini disediakan bagi anak-anak dulu, baru diberikan kepada anjing. Dia di sini melihat ada jalan keluar. Ya, aku adalah anjing yang makan dari remah-remah yang jatuh dari anak itu. Dia rendah hati, dia rendah diri. Maka Yesus kamu begini merendahkan diri. Jadi Yesus menginjakan ini dari Yahudi sampai ke bangsa asing. Ini adalah satu urutan yang tidak bisa dilampaui. Tapi Tuhan berkata kepada Yesus, keselamatan itu dimulai dari Yahudi. Sepertinya tidak bisa diubah, tetapi karena jawaban dari perempuan itu, maka Yesus pun tidak bisa menolak dia. Saya berpikir bagaimana saya bisa mengatakan ini di semua sajuk, tapi Yesus diusir. Pada saat saya membaca ini, saya timbul satu masalah. Pak, kamu datang di sini untuk apa? Saya tahu kamu sembunyian datang di sini, kamu mau menyelamatkan aku. Sepertinya tidak langsung bisa Yesus untuk menolong saya. Sesungguhnya kamu menolong anakku. Maka pada saat dia tidak mau orang tahu, dengan rendah hati, dengan sembunyi datang di sini, maka aku ada harapan. Jadi seperti aku memohon, kamu sepertinya menolak. Tetapi pada saat kamu berkata, aku punya harapan, seperti kataanku tepat, aku seperti anjing itu yang makan dari remah-remah yang terjatuh, yang dijatuhkan. Maka saya merasa perempuan Yunani ini mengerti hati Tuhan. Yesus berkata, tidak, tetapi sesungguhnya boleh. Adakah kamu berpegang pada semangat ini, yaitu dengan rendah hati merendahkan diri, berpegang pada identitas kita?
Kalau kita merasa malu, maka anakmu tidak bisa disembuhkan. Kalau kamu merasa katamu terlalu tinggi sombong, maka anakmu tidak bisa diselamatkan. Tetapi Yesus seharusnya tidak datang di tempat yang tidak harusnya dia datangi. Di sini melihat ada harapan. Pada saat Yesus berkata dan mengikutinya, maka anaknya diselamatkan. Seperti satu Injil yang tidak bisa diubahkan, tetapi semuanya bisa diubah. Di ayat kita sampai di yang ketiga, mengatasi segala kelemahan tubuh dengan percaya pada Anak Allah. Di sini dikatakan Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah Dekapolis, di situ ada orang tuli yang gagap yang memohon meletakkan tangan kepada orang itu. Orang tuli dan gagap itu tidak bisa mendengar apa-apa. Maka kita sering kalau mengatakan orang tuli, mereka juga bisu. Karena tidak mendengar pembicaraan orang, tidak tahu bagaimana berbicara. Seperti di Injil, ini tidak ada harapan. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Karena dia tidak mendengar firman, tidak mendengar Injil yang diberitakan. Jadi orang ini, yaitu orang yang tersesat, tidak ada harapan untuk diselamatkan karena yaitu kelemahan dari fisiknya yang sejak lahir. Tetapi ada seseorang orang yang membawa dia, ada orang yang membawa dia, yang orang tuli ini, dia ada harapan. Dia tidak tahu masalah tentang Yesus, seluruhnya tidak tahu apa yang dilakukan Yesus, tetapi di situ ada orang yang membawanya di hadapan Yesus. Jadi walaupun tubuhnya banyak keterbatasan, tetapi ia bisa disembuhkan karena ada orang yang membawanya, yang memohon padanya. Jadi kita harus menjadi orang yang membawa dan menjadi orang yang pendoa. Banyak orang yang perlu akan untuk dibantu, untuk kita doa, seperti perempuan di Syrofanisia ini. Seperti Yairus, anaknya yang telah mati, tetapi ayahnya yang memohon kepadanya. Jadi pada saat kita percaya Yesus dalam perjalanan ini, kita harus melepaskan segala akal kita, segala pikiran, nafsu kita. Di ayat di sini kita harus melampaui segala banyak akan bingkai-bingkai. Kita harus mengatasi segala adat istiadat dan mengatasi segala halangan. Sepertinya sesuatu tidak bisa diubah. Halangan ini tidak bisa diubah. Saya tuli, saya tidak ada kesempatan untuk mendengarkan Injil seluruh hidup. Nasibku begitu berat, anakku tidak bisa diselamatkan. Yesus sendiri, dia terlebih dahulu menyelamatkan orang Yahudi. Saya orang Kanaan, tidak ada harapan. Tapi berkata sendiri, ada keselamatan, ada harapan. Kamu jangan mengira banyak segala perkara tidak bisa diubah, tetapi segala sesuatu bisa diubah. Jangan lihat yang apa yang dikatakan di luar. Jangan melihat
peraturan-peraturan yang ini tidak boleh. Ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Seperti walaupun seperti Yesus menolakmu, tetapi mengapa kamu berkata demikian? Apakah tanggapan saya salah? Kalau kamu menyerah, kamu mesti berbicara pada saya. Ada jalan keluar. Ada harapan. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Walaupun Yesus tidak mau ada orang mengetahuinya, tetapi itu tidak dapat dirahasiakan dari zaman ke zaman. Ini saya sepertinya sengaja agar orang mengetahui masalah ini. Kamu tidak melihat, tetapi saya menyelamatkan perempuan Kanaan ini. Ini sesungguhnya memberitahukan kepada orang lain, dan masalah ini bukan ada jalan keluar, ada harapan dan bisa berubah. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Saudara semua, mari kita bangkit menyembah Tuhan kita. Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih firman-Mu kepada kami. Terima kasih ada kami di dalam-Mu. Ada anugerah dari-Mu, ada jalan keluar, kasih karunia-Mu. Tuhan, kami dalam kepada Engkau, kami meninggikan nama-Mu.
Tuhan Yesus yang terkasih, kami mohon akan kebenaran-Mu, kesembuhan dari-Mu ada pada kami, agar kami seluruhnya connect dengan Engkau, bukan dengan keinginan kami sendiri, tetapi keinginan dari-Mu. Tuhan, hari ini Engkau berfirman kepada kami jangan meneruskan adat istiadat, mengesampingkan perintah Allah. Pada saat kami datang kepada Engkau, Tuhan, kami tidak menambahkan satu apapun, dan juga kami meminta orang lain untuk mengikuti adat istiadat ini. Tetapi di dalam proses ini kami harus ada kasih untuk saling mengasihi. Saudara semua, kita pejamkan mata sekarang atau di masa lalumu. Kita mengenal banyak sekali kebenaran Tuhan. Adakah kita menambah-nambahkan, atau kita merasa kita lebih saleh lagi apa yang kita dapat, atau kita mempunyai target sendiri untuk memastikan apakah kita mengasihi Tuhan, atau menargetkan orang yang di sampingmu, atau dengan adat istiadatmu. Tapi hari ini Tuhan berkata kepada kita, ini bukan jalan keluar. Ini bukan jalan keluar. Saya memberikan waktu tertentu agar Roh Kudus di dalam kita untuk memperlihatkan pada kita akan segala pertanyaan. Apakah kita dengan orang-orang yang mengikuti hukum Taurat, mengoreksi diri kita? Apakah kita juga seperti orang Farisi? Roh Kudus, mohon Engkau datang di antara kami, Engkau berfirman pada kami, baik orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat, yang begitu banyak akan peraturan-peraturan. Mengapa meminta orang lain untuk mengikuti 400 tahun namanya, menjadikan satu adat istiadat bagi mereka. Mereka merasa ini benar dan baik. Ini adalah saleh. Ini adalah mengasihi Tuhan, yaitu penyembahan Tuhan, yaitu dan juga kesucian. Tetapi sesungguhnya itu adalah masalah bagi mereka. Roh Kudus, pada saat kami teduh di hadapan-Mu, berfirman-Lah kepada kami. Apakah saya punya bingkai-bingkai tersendiri terhadap pemimpin saya? Apakah saya juga punya bingkai-bingkai sendiri terhadap pendamping saya, anak-anak saya, terhadap rekan saya, terhadap majikan saya? Roh Kudus, saya mohon pada Engkau, Roh Kudus, yang Engkau hadir di antara kami, yang saudara kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, terangilah kami, terangilah kami. Allah Bapa yang kami datang di hadapan-Mu, saya melihat sendiri bagaimana saya terhadap Engkau, Tuhan. Saya merasa saya seperti anak yang baik.
Apa yang Engkau katakan saya lakukan. Tuhan, saya melakukan apa yang Engkau perintahkan. Tetapi hari ini Engkau berfirman, bangsa-bangsa dengan mulutnya memuliakan aku. Bangsa-bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Tuhan, aku melakukan apa yang Engkau perintahkan saya lakukan, tetapi di dalam hatiku aku tidak ada perasaan. Di dalam hatiku tidak ada sedikit pun perasaan. Tuhan, hati saya dan otak saya berbeda. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Jadi seringkali pada saat saya tidak sanggup melakukan, saya merasa bersalah. Saya menyesal saya dengan berusaha payah untuk melakukan, sehingga dengan demikian segala bingkai-bingkai ini, belenggu-belenggu ini saya letakkan juga pada anak sel grup saya dan juga para rekan kerja saya. Perlahan saya merasa seperti saya orang Farisi. Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, ampunilah aku, karena aku tidak punya hati. Tuhan, kiranya kami bisa menjamah hati-Mu. Aku tidak tahu akan perasaan Engkau. Saya hanya penampilan saja. Yang saya ikuti hanyalah peraturan, tetapi hati saya tidak mengikuti Engkau. Bapa, ampunilah aku, tolonglah aku. Roh Kudus, bukalah hatiku. Tolonglah hatiku agar punya perasaan dan mengerti akan kehendak-Mu. Pada saat kita tentu, kita bersama berdoa untuk diri kita sendiri. Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita, agar Tuhan yang mengambil segala bingkai-bingkai kita, segala permintaan kita, peraturan-peraturan bagi kita. Kita beritahu pada Tuhan, kita tidak mau semuanya ini. Kami tidak mau semuanya ini. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan ampun. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Dalam terang-Mu Tuhan, Engkau menerangi hidup kami, setiap orang, menerangi hati kami, menerangi pikiran kami. Aku dalam nama Tuhan Yesus menolak segala bingkai-bingkai ini pergi dari kami. Segala permintaan atas diri sendiri yang datang dari adat istiadat atau kebiasaan dalam saling mengasihi, semua ini yang membuat kami terbelenggu, ya kami menekan sehingga kami tidak mereka ke Tuhan. Semua ini kami tolak, semua bingkai-bingkai ini pergi dari kami. Kami tolak semua bingkai-bingkai ini dalam hidup, seluruhnya pergi dari kami. Tuhan, lepaskan kami, merdekakanlah kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Dan saya mengundang saudara semua untuk saling mendoakan dua-dua orang. Kalau ada perempuan, kita di sini Yesus seperti perempuan Yunani Syro-Fenisia, dia merasa tidak layak. Dia tidak layak seperti
yang dia merendahkan diri, seperti makan dari remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia datang di hadapan Tuhan seperti orang yang tuli dan gagap. Di situ dia tidak tahu apa-apa, tetapi di situ ada orang yang membawanya daripada Yesus, memohon kepadanya. Mari kita berdoa. Mungkin kita ingin orang rumah kita berdoa, orang rumah kita percaya Tuhan, atau mendoakan orang-orang lain, atau kita punya penyakit yang kronis yang sudah lama kita doakan, atau orang-orang yang sering kita selalu kita ingat, kita berdoa untuk mereka seperti yang dikatakan Pastor Johnson. Kita ada harapan, ada jalan keluar. Kita di sini bisa untuk berdoa, saling mendoakan. Kita mendoakan orang-orang yang baik, apapun yang mereka hadapi, yang selalu kita rindukan, yang telah kita berdoa untuk orang-orang ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Bapa, mohon Engkau orang-orang yang selalu yang menjadi beban bagi kita untuk didoakan, kita doakan. Tuhan Yesus, Engkau buka jalan ini. Tuhan, bukalah jalan yang di depan kami. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa yang telah kami panjatkan di hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi-Mu. Haleluya. Setiap aku berdoa, gunung-gunung pun Engkau singkirkan. Segala bangsa kembali kepada Engkau. Aku berdoa untuk menggerakkan tangan-Mu.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Saya dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kamu berada. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu setiap saat. Kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Allah, diterangi oleh Roh Allah pada saat engkau dipenuhi dengan anggur yang baru, engkau kantong yang baru, anggur yang baru. Tuhan Yesus membantumu, menolongmu, membebaskan engkau dari segala kebiasaan yang lama, adat istiadat yang lama. Semua ini yang ada padamu, semuanya dilepaskan. Segala yang bukan dari Tuhan itu lepas darimu. Engkau yang terima saat kehendak Tuhan yang semarak, yang bergairah, yang hidup dan yang diperbaharui setiap hari. Kamu setiap hari di dalam Yesus, kamu adalah orang yang baru dan orang yang penuh dengan lemah lembut setiap hari, penuh dengan kasih. Segala pikiranmu dijaga oleh Tuhan, segala sesuatu yang membelok dari Tuhan, dari latar belakangmu yang masa dewasamu atau yang dibawa karena sakit, segala benteng-benteng ini semuanya diruntuhkan, semuanya dihancurkan. Tuhan membentukmu dengan yang baru, yang penuh dengan cara pandangan Tuhan, pikiran dari Tuhan, dari inti-intinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Engkau selalu merendahkan diri, merendahkan di hadapan Tuhan. Engkau seorang pendoa dalam hidupmu dimanapun kamu berada, karena rendah hatimu, karena permohonanmu, karena engkau berkait dengan Tuhan, karena engkau berdoa. Tuhan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana kamu berada, di situ ada mukjizat. Di mana kamu berada, langit terbuka bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Segala sesuatu yang milikmu semuanya diberkati, dan juga dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasi seperti apa yang tadi kamu doakan, Tuhan akan mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin, memberkatimu, amin.